Ya, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Time News dan kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf, Erick Thohir, yang masih bergabung bersama kami dari kawasan Kuningan. Mas Erick, tadi Anda mengatakan bahwa pertemuan ini ke depan akan semakin dirutinkan. Anda juga mengatakan bahwa untuk sasarannya mungkin lebih diarahkan ke anak muda. Jadi apakah memang sudah ada pembagian seperti itu? Mas Erick, nanti segmennya hanya anak muda atau ada segmen-segmen lain yang nanti akan dibidik? Ya, memang kita lihat banyak sekali tokoh-tokoh muda, tidak hanya saya, orang-orang sukses yang juga mendukung daripada kampanye kami. Contoh seperti misalnya Mbak Yeni Wahid sendiri pasti akan turun ke bawah menggarap kaum perempuan-perempuan keren. Nah, kita juga ada saudara Rosan, saudara Bahlil, ada juga saudara Muhammad Lutfi yang nanti juga menggalang para pengusaha di mana supaya tetap optimis juga kepada ekonomi. Jangan sampai ekonomi ini digunjang-ganjing pesimis terus, padahal tadi datanya bagus, tetapi realitasnya selalu dibilang pesimis. Nah, saya sendiri memang kebetulan aktif di olahraga, di anak-anak muda, dan ini mungkin menjadi sesuatu yang saya bisa kontribusi untuk tim kampanye. Oke, Mas Erick, sementara waktu kita juga mendengar Presiden ini kan sebenarnya mengarahkan untuk mengoptimalkan kampanye door to door, begitu ya. Tanggapan dari Mas Erick sendiri seperti apa? Ya, penting karena kita kembalikan harus menyentuh kepada komunitas kita, harus menyentuh kepada rakyat kita. Jangan sampai kita hanya janji-janji saja tetapi tidak bisa mendeliver apa yang dijanjikan. Dengan kita ketemu face to face, dengan kita ketemu door to door, dengan kita langsung bertemu, kita bisa benar-benar terbuka hati kita, mata kita, apa yang kita janjikan ya memang sesuatu yang kita harus berikan. Dan ini yang menjadi kekuatan daripada figur daripada presiden kita pada saat ini, di mana beliau memang sudah mempunyai track record yang cukup dan sangat bagus dalam mendeliver janji-janji itu. Ya. Jika memang kemudian akan dijalankan kampanye door to door, itu pembagiannya nanti akan seperti apa kurang lebih strateginya ke depan? Ya, kita banyak sekali tadi figur-figur yang ada di tim kampanye yang akan berbagi tugas. Dan kita juga melihat banyak sekali tokoh-tokoh di daerah, seperti contoh misalnya, seperti Selatan, bersatu tadi untuk meyakinkan bahwa Indonesia tetap menjadi sebuah negara yang sangat menjadi sebuah simbol kemajuan di Asia juga. Kalau kita melihat kesuksesan Asian Games, salah satunya itu. Kita bisa menempatkan diri kita menjadi sebuah negara besar. Dan ini yang kita harapkan, kontinuitas yang terjadi di pembangunan di era pemerintahan Presiden Jokowi bisa terus berlangsung lagi. Dan tentu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Mas Erick, itu yang kemudian terus digaungkan gitu dalam periode kampanye ini. Tapi bagaimana Anda melihat perkembangan atau kualitas dari kampanye sejauh ini? Apakah memang program atau visi misi dari Capres Cawapres itu sudah tersampaikan dengan jelas? Dan jika memang belum, apa sebenarnya kendalanya? Saya rasa visinya misi Pak Jokowi dan tim kampanye sudah jelas. Tinggal kembali kita meminta rekan-rekan media menggali satu persatu. Dan tentu kita sangat welcome untuk menggali nawacita dua ini yang secara spesifik. Dan kita sudah siapkan tim-timnya untuk menjelaskan tanpa terlibat dengan perdebatan-perdebatan yang kadang-kadang menjenuhkan juga buat masyarakat. Karena masyarakat itu tidak perlu debat, tapi perlu solusi yang nyata. Ya. Baik. Nah, nawacita 2 ini secara rinci ini akan disampaikan begitu dalam periode kampanye ini, atau mungkin ada beberapa yang nanti akan disimpan untuk debat Capres Cawapres? Ya pasti ada yang disimpan buat debat, tetapi tentu pada saat periode Januari Februari kita akan satu persatu menjelaskan kepada rakyat, jangan sampai istilahnya mispersepsi kampanye ini hanya kampanye janji-janji, tidak hanya kampanye solusi. Dan kita harapkan apa yang kita sudah berikan pada saat ini sudah terrealisasi seperti yang tadi Presiden Jokowi
nyatakan ya namanya infrastruktur harus dipercepat tanpa melihat ini musim pemilu atau tidak, tapi bagaimana rakyat bisa merasakan adanya nasi pada saat musim lebaran bisa terrealisasi. Baiklah, terima kasih Mas Erik telah bergabung bersama kami.